Selamat siang, jumpa lagi dengan Forum Sawo Mantap Semolowaru. Siang ini kita akan berbincang-bincang mengenai pandangan-pandangan akademisi terhadap otonomi daerah di Indonesia. Saya ingin menggali ini terlebih dahulu kepada Pak Joko Widodo. Pak Joko, sebenarnya bagaimana mengenai sisik melek otonomi daerah di Indonesia? Silakan, Pak. Terima kasih. Berbicara otonomi daerah ini bicara yang sangat panjang ya, karena sejak kemerdekaan sampai sekarang ini telah terjadi penyelenggaraan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 sampai dengan undang-undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. 2014 ya. Ya. Ini kalau kita mau sequences untuk memperbincangkan kebijakan otonomi daerah. Jadi ya saya awali dari Purwacana. Ini menggambarkan bagaimana substansi buku ini dibuat mulai dari sejarah perkembangan otonomi daerah sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis good governance. Bicara sejarah tentunya kita harus bisa merujuk tentang undang-undang penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi pergeseran sentralistis dan desentralisasi. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 sampai dengan ini kita lacak bagaimana perkembangan dan titik beratnya dan sebagainya, itu kita bicarakan pada sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ketika kita sudah tahu pandangan tentang sejarah itu, ada gambaran global, maka kita mulai masuk ke intinya, masuk ke isinya, substansinya, yaitu pertama kali kita bicara tentang WOTS, ya. Apa itu otonomi daerah, apa kebijakan otonomi daerah. Berbicara kebijakan otonomi daerah ini kita bisa merujuk pada peraturan perundang-undangan, ya mungkin kita bisa batasi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kenapa demikian? Tampaknya pengertian ini yang menjadi tumpuan, ya, menjadi tumpuan tentang bagaimana arah dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan ini. Jadi ketika pengertian otonomi daerah ini didasarkan pada the delegation of authority and responsibility, maka mau tidak mau bicara asas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, bicara asas penyelenggaraan pemerintahan ini ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan ada tugas pembantuan. Jadi ada tiga ini harus kita wacanakan, dan masing-masing asas ini mempunyai implikasi. Untuk asas desentralisasi harus dibentuk yang namanya daerah otonom. Yang asas dekonsentrasi itu dibentuk wilayah administratif dan konsekuensinya. Kemudian ada tugas pembantuan atau medebewin adalah tugas untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, didelegasikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan seterusnya. Nah, seiring sejalan dari asas penyelenggaraan pemerintahan itu, mau tidak mau kita harus bicara tentang prinsipnya. Prinsip otonomi daerah itu katakan saja mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65 tentang pokok tentang pemerintahan daerah, itu menjelaskan bahwa prinsip otonomi daerah itu luas dan prinsip yang seluas-luasnya, real dan seluas-luasnya. Prinsip
yang dianut undang-undang ini dimaknai, ditafsirkan secara berbeda. Sehingga saat itu tafsirnya adalah bahwa daerah itu diberi kesempatan untuk memperluas, ya, mengekspansi. Jadi otonomi seluas-luasnya itu dimaknai dengan daerah diberi kesempatan untuk memperluas daerah. Sehingga ini cukup berbahaya ketika daerah yang mempunyai potensi besar akan bisa mengembangkan daerahnya, sementara yang kecil akan semakin terdesak. Bisa jadi terjadi ekspansi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Sehingga menyadari hal itu terjadilah pergeseran prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang 574 itu berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu prinsip yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Kemudian pada era reformasi pun juga akhirnya terjadi pergeseran prinsip ini, sekalipun ada prinsip yang nyata atau real dan seluas-luasnya, tetapi maknanya berbeda dari undang-undang sebelumnya. Kemudian sebuah kebijakan itu akan bisa punya makna, bisa kita mengukur keberhasilan dan kegagalannya manakala kita tahu apa yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu pada tahap berikutnya adalah tujuan kebijakan otonomi daerah itu apa. Jadi ini pun juga terjadi pergeseran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana disebutkan sebelumnya. Lalu dalam implementasinya kebijakan ini tentunya harus bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu pada bab berikutnya ini kita bicara tentang dampak kebijakan otonomi daerah. Artinya kebijakan otonomi daerah itu diharapkan bisa berdampak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan otonomi daerah itu. Antara lain, kalau kita identifikasi tujuan kebijakan itu adalah satu, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Maka mau tidak mau, bagaimana logika kausalitasnya kebijakan otonomi daerah itu bisa meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian tujuan yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, karena adanya pemerintah dan pemerintahan itu ada, tidak lain esensinya adalah untuk memberikan pelayanan publik, bukan melayani dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat tepat dan relevan kalau kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, oleh karena itu di sini perlu ada penjelasan bagaimana kausalitas yang logis yang menghubungkan kebijakan otonomi daerah itu mampu untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Yang ketiga, kebijakan otonomi daerah itu mempunyai tujuan yaitu pemerataan keadilan, ya, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Jadi pada dasarnya kalau daerah itu diberi kewenangan yang besar, maka daerah mampu untuk mengelola sendiri. Pada hakikatnya bisa tahu apa yang menjadi keinginan rakyatnya, bisa menjadi aspirasi rakyatnya. Harapannya di situ bisa meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan. Nah, mau tidak mau bahwa ketika apa yang disampaikan sebelumnya itulah akan terjadi sebuah tuntutan perkembangan perubahan lingkungan strategik, sehingga mendesak adanya pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya, kalau dulu itu penyelenggaraan pemerintahan adalah sentralistis, sekarang bergeser ke desentralistis. Kalau dulu tata kelolanya berdasarkan pada rule government, sekarang bergeser ke good government. Bahkan sekarang pada sound government. Dari situ maka juga dilihat dari konteks masyarakat, terjadilah pergeseran keinginan harapan. Kalau dulu rakyat tidak begitu berani untuk menyampaikan keinginan harapan aspirasinya kepada pemerintah, tapi sekarang begitu berani, begitu antusias untuk menyampaikan
keinginan, harapan, masalah dan aspirasinya kepada pemerintah. Jadi bisa bergeseran dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, bisa dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan yang kedua bergeser pada tuntutan dan keinginan masyarakat yang dilayani. Nah, ketika paradigma itu ada arahnya untuk mensejahterakan masyarakat, maka penyelenggara pemerintahan ini juga terjadi suatu pergeseran. Kalau dulu yang namanya pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD, tapi sekarang telah terjadi pergeseran. Pemerintah daerah dan DPRD merupakan sebuah unsur penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda. Jadi kalau dulu nggak ada DPRD maka nggak ada pemerintah daerah itu. Tapi sekarang ini bergeser. Jadi yang namanya DPRD itu bukan lembaga legislatif daerah, tetapi sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Demikian juga pemerintah daerah itu adalah lembaga eksekutif daerah, ya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi dalam hal ini penyelenggara pemerintahan daerah itu ada dua institusi, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Namun demikian dalam konteks ini masih banyak belum dipahami oleh para penyedia, para pelaku, ya, pemerintah daerah maupun anggota DPRD, bahwa dikiranya DPRD itu masih sebagai lembaga legislatif daerah, tapi pada dasarnya menurut undang-undang yang baru, Undang-Undang 22, Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 23 ini sudah terjadi pergeseran bahwa DPRD bukan lagi lembaga legislatif daerah, tetapi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Nah, dalam konteks ini maka titik temunya adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu sangat perlu membahas dan mengkaji bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian puncaknya tentunya yang diharapkan adanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah itu berbasis good governance dan bahkan sekarang ini sound governance. Karenanya perlu pula untuk membahas dan mengkaji tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis good governance itu, dan apa tujuannya dan apa unsur-unsurnya, ini perlu dikaji di sini. Nah, yang terakhir saya kira penutup sebagai upaya untuk mensarikan apa yang telah dibicarakan itu dan mempunyai simpulan-simpulan penting yang perlu dicatat di sini, sehingga orang dengan membaca kesimpulan ini akan bisa tahu substansi dari keseluruhan buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri Pak Joko, ada sementara orang di luar sana berpendapat bahwa sejak adanya otonomi daerah pasca reformasi, berikut pengembangannya hingga hari ini, disinyalir otonomi daerah itu semacam pintu bagi kekuatan asing untuk melakukan intervensi ke pelosok-pelosok Indonesia. Dalam kaitan dengan itu, apakah betul sinyalemen semacam itu Pak Joko ditilik dari bahwa kepentingan asing masuk ke daerah-daerah itu hari ini tanpa melewati Jakarta? Itu sebagai konsekuensi bahwa kebijakan otonomi daerah itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, untuk membuat keputusan sendiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kerjasama dengan internasional. Nah, kalau dulu memang harus melalui pemerintah pusat, tapi sekarang ini tentunya diperbolehkan untuk menyelenggarakan kerjasama dengan asing. Tentunya ini ada sejauh tetap berkonsultasi dengan pemerintah pusat, tetapi dalam hal ini pun juga kita sudah bahas di
hubungan pemerintah daerah dan DPRD. Jadi hubungan pemerintah daerah dan DPRD itu dalam penyelenggaraan kerjasama internasional. Jadi tidak semata-mata pemerintah daerah yang bisa tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dengan DPRD. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena konsekuensi logis dari kebijakan yang memberikan kewenangan kepada kabupaten, kota, provinsi itu untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk untuk membuat suatu keputusan daerah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Ya, tentunya sejauh ini memang perlu ada semacam konsultasi atau batasan-batasan kewenangan, mana yang boleh itu untuk kepentingan kabupaten, kota, atau provinsi di dalam melakukan kerjasama, dan mana yang tidak boleh. Jadi ada semacam batasan kewenangan, ya, mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dalam ini daerah otonom provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi implikasinya terhadap kekayaan nasional kita masih bisa disaring apa begitu Pak Joko barangkali? Kerjasama internasional, ya, investasi asing itu kan terikat juga pada undang-undang perimbangan, ya, undang-undang perimbangan antara pusat dan daerah. Nah, seiring dan sejalan sejauh itu menjadi kewenangan kabupaten daerah otonom, maka tentunya tidak begitu sulit daerah itu untuk mengundang investor asing sebatas yang menjadi kewenangan yang diatur dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, perimbangan antara sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan seterusnya. Jadi itu tentunya sudah ada porsi tadi seperti itu. Jadi bukannya secara utuh begitu kewenangan itu diberikan pada daerah, tapi ada batasan-batasan. Misalnya sumber daya alam dalam konteks pertambangan, atau dalam pengelolaan hutan, atau dalam kelautan dan sebagainya, itu ada daerah-daerah yang mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan daerah dan kabupaten kota, dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Baik, kaitannya dengan daerah khusus bagaimana Pak? Otonomi daerah ini apakah ada implikasi yang mungkin berbeda dengan maksud para pendiri bangsa ini mendirikan Indonesia? Sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 itulah yang seharusnya menjadi rambu-rambunya. Jadi daerah khusus itu kan mempunyai kekhususan, ya, jadi mempunyai kekhususan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tentu berbeda antara daerah otonom lainnya dengan daerah khusus yang ada di Indonesia, misalnya DKI, DIY, kemudian Aceh, dan seterusnya. Itu mempunyai suatu kekhususan, dan bahkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya pun juga berbeda antara daerah khusus ibu kota dan daerah khusus DIY maupun di Aceh. Jadi ada peraturan perundang-undangan khusus yang tentunya menurut hemat saya yang namanya kekhususan itu ketika undang-undang otonomi daerah itu diberlakukan ada pengecualian, atau bisa jadi tidak ada proses ketundukan terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah karena mempunyai nilai kekhususan tadi. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo, narasumber kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi dalam forum atau wacana yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no, nice.